Teman-teman sekalian, saya ingin menguatkan tentang motivasi pegawai, kemudian bagaimana kita kuat di dalamnya, dan ada pengakuan bahwa kita sebagai pegawai di situ. Diklik Mas Udin. Oke, udah ya. Ini kan yang kita mau ngomong ya. Dan ini ya, kita akan mengejar matahari. Dalam ini bagaimana PK3D berlari ya. Semuanya nyanyi ya. Din. Itu Steve Jobs ngomong bahwa keberhasilan organisasi itu bukan karena satu orang, tetapi oleh sekelompok orang. Dalam 20 menit ke depan, nggak lama-lama, kata Bu Adau tadi udah kontak saya. Saya menyimpulkan dari hasil diskusi kita dari kemarin sampai dengan hari ini ya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin menguatkan tentang motivasi pegawai, kemudian bagaimana kita kuat di dalamnya, dan ada pengakuan bahwa kita sebagai pegawai di situ. Diklik Mas Udin. Oke, udah ya. Ini kan yang kita mau ngomong ya. Dan ini ya, kita akan mengejar matahari. Dalam ini bagaimana PK3D berlari ya. Semuanya nyanyi ya. Cinta. Jadi kita harus mengejar apa yang diinginkan oleh PK3D ya. Mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar apa? Matahari. Ya. Siap ya? Kita akan mengejar matahari. Semuanya harus semangat. Bisa takkan sanggup goyahkan cinta antara kita. Yuk, semuanya nyanyi. Waktu menyatu di dalam jiwaku, tetes air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar apa? Matahari. Oke. Jadi kita siap mengejar matahari. Nah, teman-teman sekalian, katanya ini yang diperlukan manajer sekarang. Dan kita ini semua manajer yang ada di sini, karena ada penanggung jawab. Satu, harus alignment. Ya, sejajar tuh. Kita harus bisa bekerja sama di situ. Kedua, berpikirnya out of the box. Jangan yang biasa-biasa gitu. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bang Revindo. Itu out of the box kita. Perlu biaya berapa, bagaimana dampak dan sebagainya. Kemudian empowering employee. Jadi pegawai itu kita berdayakan. Maka saya selalu bilang jangan ada pegawai yang nganggur. Harus berdaya semua. Kemudian nih, kompetensi. Tadi saya bilang khusus untuk diklat kita harus ngomong, duduk, dan serius membahas tentang kompetensi. Kemudian perubahan harus di maintain oleh kita, di manajemen oleh kita. Ya. Kemudian nih, bagaimana berikutnya bahwa kita harus flexibility terhadap perubahan yang ada. Kemudian jangan lupa nih, move faster, think faster. Jadi harus bergerak cepat, berpikir cepat. Yang lama kalau diminta oleh Pak Kanit jalankan ini, cepat geraknya. Ya.
Dan itu semua udah kita lihat kan dari minggu yang lalu, bagaimana kita punya anggaran sebagainya. Maka ini harus ditentukan nih, bagaimana kita bisa bergerak cepat dan berpikir cepat. Kemudian nih, jangan ambigu, nggak usah galau gitu. Kalau dari PK3D ya serius, ya. Kemudian nih, punya komitmen, belajar terus, ya. Kemudian kontribusi. Terus kita buat apa kontribusi saya terhadap organisasi. Setiap orang punya kontribusi dengan perannya masing-masing. Dan kemarin sudah dipaparkan masing-masing penanggung jawab, masing-masing satpam, sehingga kontribusi ini harus melekat pada diri kita nantinya. Kemudian, ya, bagaimana kita tidak hanya menunjuk doang atau jari gitu, tetapi kita harus bekerja dan tentu membuat pekerjaan di situ. Ya, bukan hanya sekedar kerja, tapi tentu harus kita bagaimana bekerja dengan baik, intinya di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau lihat dari kemarin dipaparkan supaya productivity kita meningkat? Nih, semua harus punya jiwa bekerja di sini. Kemudian bagaimana karakteristik kita dalam bekerja? Bagaimana semua punya well-being, punya kepedulian, senang kerja itu gitu. Makanya saya suka tanya teman-teman, beneran kerja di PK3D itu karena passionnya di situ atau udah terlanjur masuk? Kalau udah terlanjur masuk ya harus bisa berubah menyesuaikan tempat di situ. Kemudian ada job karakteristik, masing-masing udah punya tuh. Saya ingin mengajarkan kepada teman-teman harus punya spesialistiknya ke depan. Mumpung masih muda, saya akan ahli di bidang apa di PK3D gitu. Kemudian ya, workplace karakteristik, bagaimana satisfaction, motivasi juga. Jadi teman-teman tuh punya motivasi bekerja di PK3D itu. Nah, ini yang kita ingin harapkan, dan teman-teman membuat program itu arahnya harus ke sana. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita memotivasi pegawai? Nah, ini ya, performance evaluation system. Saya udah bilang dengan Pak Kanit, mulai tahun depan kita akan evaluasi performance itu harian, mingguan, sampai bulanan, triwulanan. Kemudian ada reward. Berupa apa? Reward bukan hanya berupa uang ya. Berupa pelatihan tadi disampaikan, semua harus dapat, tapi tentu ada syarat dan ketentuannya. Ya, berupa hal-hal seperti ini diajak nih. Kalau uangnya banyak kan semua bisa kita bawa, bukan hanya ke Bogor. Tuh. Ya. Ke Bali boleh, ke Singapura juga boleh kan gitu. Kemudian ya, improve work design, job design. Ya, kemudian promote employee improvement. Dipromosikan. Ya, dengan pendidikan dan sebagainya. Kemudian feedback yang systematically. Jadi di feedback, jangan marah kalau nanti dipanggil dievaluasi, kamu kurang di sini, atau dipindahkan. Ya, itu bagian dari kita manajemen. Oh, ini karena nggak sampai targetnya, bisa kita pindahkan, atau di feedback dulu, dikasih masukan. Ya. Kemudian bagaimana mendesainnya? Nih, ya. Kita salah satunya adalah bagaimana adaptif terhadap grup. Kemudian bagaimana quality of work life. Saya ingin sebenarnya satu tim ini punya kualitas grup yang bagus gitu. Maka tadi Pak Kan bilang dari mulai tempat kita bekerja harus nyaman. Saya lihat tempat kerja teman-teman numpuk-numpuk, pasti nggak nyaman duduk di situ. Kertas numpuk-numpuk, duduknya miring gitu. Itu kan saya evaluasi oleh kita. Silahkan berimprovisasi dari teman-teman tuh, karena kita cuma ciptakan hal-hal yang menyenangkan bekerja itu, sehingga kalau mau pulang tadulah betah di kantor gitu. Ya, jangan-jangan betah, jangan betah datang aja terlambat, kan itu yang harus kita rubah gitu ya. Implement group reward. Satu tim kita kasih penghargaan nanti. Grup mana yang paling bagus, itu yang harus kita nilai kan? Termasuk penghargaan individu dan bagaimana desain efektif layout tuh. Pak Kanil tantangin kan? Ayo, kalau nanti habis dari inspektorat boleh main ke swasta, ke Nestle, nanti saya bisa bawa ke situ. Di Nestle sama gede gedungnya kita, tapi kok dia bisa desain, kan karena sudah digital, dia nggak pakai kertas semua. Kalau kita kan katanya mau digital semua, yang nggak usah pakai kertas. Dan kita suka aneh ya, digital tapi pakai kertas.
rapatnya masih pakai makan gitu. Nah, itu akan mengurangi kos harusnya gitu, dengan adanya digital itu. Karena harus cepat, saya cepet-cepet ya biar kita bisa nyanyi. Lanjutin, kok nggak bisa? Nah ini ya, mundur lagi, mundur. Nah ini job simplification. Ini kan disimplikasi nih, satu grup itu rotasi, ya. Kemudian dilebarkan, dikuatkan, job sharing. Itu dilakukan oleh kita, dan ini perlu ruangan-ruangan rapat, meeting kecil-kecil. Kita nggak punya. Maka sebenarnya yang di lantai 4 itu kita buat meeting kecil-kecil, grup. Harus sering itu dilakukan. Memutuskan sesuatu, dirapatkan, dinotulensikan, dan diberikan kepada pimpinan untuk diambil kebijakannya. Ya, desainnya begitu ya teman-teman. Kemudian bagaimana tim dengan produktivitinya? Nih, kontennya punya goal dan outcome. Maka saya bilang tadi, kalau kita mau sesuatu perubahan harus ada kerangka tujuannya untuk apa? Itu kan goalnya nih. Dampaknya apa? Duitnya perlu berapa kan di situ. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk saya pengen ini, nggak tahu. Tujuan untuk apa, dampak untuk apa. Kemudian prosesnya. Kemudian kohesi. Kompak. Kekompakan itu kan dibangun oleh kita. Maka pertemuan-pertemuan, kemudian kegiatan di luar itu bagian dari kekompakan kita. Berupaya teman-teman setiap hari Jumat menjaga kekompakan itu. Jumat pagi itu 1,5 jam kita siapkan waktunya dan masuk di kinerja. Kalau nanti kurang sebulan sekali ketemu misalnya. Kemudian bagaimana kita membuat tim yang dinamis nih? Persona identify di grup, membership. Ya, kemudian bagaimana influencer kita buatkan situ. Teman-teman punya minat dan sebagainya silahkan. Kemudian bagaimana nih, ya, mutual loyalty. Loyalty itu penting. Maka selalu tanyakan, saya bilang, bangga nggak bekerja di PK3D? Bangga nggak? Bangga. Itu harus kita kuatkan. Kemudian bagaimana identify di grup, ya, termasuk dalam bekerja sama dengan unit, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana relationship dengan anggota tim yang lain nih, ya. Efek dalam urutannya, kemudian pertemanannya terbuka, personality, preferensinya gimana. Dan teman-teman harus welcome dengan temannya. Kalau diberikan masukan, ya nerima, kompak, kemudian ayo berubah di sini gitu. Maka tim itu penting. Dan ini kan semua penanggung jawab, ya. Strukturnya anak saya dengan Pak Winarto. Tapi kita dalam satu tim, maka harus dibangun ini. Kemudian bagaimana kita sebagai pegawai dalam hal ini menyatu nih, ya. Semuanya harus bisa memberikan arti bagi hierarki kita di sini. Dalam hal ini unit kita. Kemudian bagaimana sekarang kita memberikan potensial benefit sebagai pegawai di unit kita? Ini, ya kan, trustnya akan naik, komitmennya. Kemudian improve employee communication, attitude-nya akan berubah. Kemudian nih, more likely to generate new ideas. Dan nanti akan banyak ide-ide. Nah, ini yang ingin saya giring dari teman-teman, karena saya itu sebentar nanti. Nah, teman-teman yang menetap lama dan sampai pensiun, jadi itu ide-idenya. Kalau nggak ada ide ya bosen. Makanya saya selalu bilang kan, saya kerja di PK3 bosen kalau hanya ngurusin ambulan, ikutin begitu. Bosen loh, 2 tahun selesai tuh. Perawat ambulan juga bosen nyupir doang di situ. Gitu. Kalau kita nggak punya ide baru di sini. Ya. Kemudian bagaimana membuat pegawai ini betah itu, ini informasi sharing, dialog, kemudian problem solving, ini komunikasi itu boleh. Silakan datang, kan saya terbuka dengan Pak Winarto. Mau grup datang, mau individu datang, menyampaikan pendapat, tapi tentu bahwa hasil yang sudah sepakati di sini, kan? Atau ada perubahannya apa? Kemudian intragroup problem solving, intergroup problem solving, fokus problem solving, ya, kemudian limited self direction sampai dengan total self direction. Jadi ini yang kita bangun dalam grup.
hasil dari semua yang kita bicarakan seminggu sampai hari ini. Nah, sekarang kita akan menjadi manusia yang kuat dan harus kuat di PK3D. Siap nggak? Siap. Nah, oke. Kau bisa Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Komunikasi effortnya, feedback dari atas ke bawah, komunikasi atau bawah ke atas. Training and education harus kita laksanakan. Tadi sudah dibangun itu, ya. Kemudian bagaimana pengakuan kita, direcognize nih, ya, meaningful. Semua harus merasakan itu gitu. Kemudian fun nggak sih di PK3D, senang nggak sih di PK3D gitu. Terus kita bangun, jangan mengkerut terus di PK3D karena disuruh terus ya. Kemudian nih publish extensively, jadi harus keluar kita. Kemudian bagaimana input from employee, ya, kita harus kembangkan di sana. Bagaimana allow nomination dibangun di sana. Itu yang harus kita kembangkan, ya. Kemudian kesimpulannya, teman-teman sekalian, productivity improvement itu dibangun karena ada critical thinking dari kita dan kita bisa bertahan di situ. Kemudian setiap pegawai ini harus punya basis knowledge dan skill. Jadi kalau dalam bekerja punya ilmunya, kalau nggak punya ilmunya, ya ngawur gitu. Kemudian organisasi membutuhkan pemikiran-pemikiran yang clear gitu. Ya, kemudian successful productivity improvement dibangun oleh profitability, not competitiveness. Jadi nggak bersaing kita. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah kita di PK3D ini akan melakukan periodic monitoring dan evaluation per minggu, per bulan, per 3 bulan, per tahun, supaya tergambar keberhasilan dan diukur dengan indikator-indikator itu. Kemudian periodic monitoring to every employee performance per bulan, setiap orang akan kita ukur nanti. Ya. Kemudian kita akan bangun nanti kelas beauty yang tadi muncul, orang-orang yang nggak mau dandan dalam layanan. Teman-teman, saya mengajak ya, kita tuh kan bekerja, ya dandan yang rapi, karena di situ kita mendapatkan upahnya. Masa kalau ke pesta rapi tuh, jangan-jangan rapi, giliran kerja bau badannya, nyisir juga enggak. Bagaimana orang mau pakai jasa kita? Ya, maka harus ada nih kelas beauty, hospitality, dan penguatan medical equipment-nya. Oke ya, terakhir kita nyanyi lompat lebih tinggi. Oke, ya, berdiri. Kalau kelompok kita ingin hebat, maka kita dan teman-teman kita harus saling memuji untuk menguatkan bahwa keterampilannya hebat. Terima kasih. Itu dari saya. Kalau yang lain ada Agung Solihin, nah saya Jajang R. Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bekerja bersama, kita satu hati bersinergi bersama, kekompakan jati nyata serentak melangkah menuju ke depan, bekerja ceria penuh semangat yang membara. Pusat krisis dan kegawat daruratan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan DKI Jakarta selalu setia. Kami hadir untuk melayani masyarakat tanpa ragu. Kesehatan masyarakat jadi prioritas utama. Bekerja bersama, sahabat ceria dan penuh kekompakan. Kami tak kenal lelah, terus bergerak maju. Bersama-sama kita bisa lakukan lebih.
Kerja bersama, sahabat tak tergoyahkan.